Kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi kembali mendapat sorotan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mencatat dalam rentang tahun 2016-2021, sektor pendidikan selalu masuk ke dalam 5 besar kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum. ICW menyebut, sedikitnya terdapat 12 pola korupsi di perguruan tinggi dan tidak menutup kemungkinan pola ini akan bertambah, seperti kasus suap yang terjadi pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Sangat miris gitu ketika kita mau ngomongin mendorong akses pendidikan, menambah anggaran pendidikan gitu, tapi di sisi lain ternyata korupsi di pendidikan ini ya juga banyak gitu ya. Akhirnya tujuan untuk memberikan akses ke semua, untuk membuka ruang-ruang akses pendidikan bagi siapapun gitu ya, itu akhirnya bisa tercederai tuh gitu, karena tadi akhirnya mungkin ada orang yang harusnya nggak keterima di sekolah gitu ya, nggak hanya di perguruan tinggi, tapi akhirnya bisa keterima karena suap. Kasus korupsi yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan Rektor Universitas Lampung, Karomani, membuka mata kita bahwa masih banyak celah terjadinya kasus korupsi pada saat penerimaan mahasiswa baru. Ini pun membuat perguruan tinggi menjadi ladang korupsi. Inilah The Journalist. Jalur mulus karena fulus. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat di perguruan tinggi masih saja terjadi hingga saat ini, salah satunya di Unila. Dan tim The Journalist akan bertolak ke Lampung saat ini untuk melihat kenapa problematika ini masih saja terjadi hingga saat ini. Tadi saya sudah coba menghitung sekilas nih, tahun 2022 ini Universitas Lampung itu menerima 10.000 mahasiswa. Dan kalau kita bandingkan untuk jalur mandiri itu 30%, berarti terdapat 3.000 mahasiswa yang diterima lewat jalur mandiri ini. Angka yang didapat pada saat penangkapan itu cuma sekitar 4,4 miliar. Dan masalahnya sekarang uang sebanyak ini belum jelas ini dialokasikan kemana dan fungsinya untuk apa. Ya sebetulnya fenomena ini juga jadi gunung es ya. Tidak kemungkinan tidak hanya terjadi di Universitas Lampung. Nanti kita coba konfirmasi kepada PLT Rektor Universitas Lampung. Sebetulnya pengawasan ini seperti apa nanti ke depannya? Apakah ini akan diperketat lagi supaya tidak ada pungutan-pungutan liar seperti itu? Dan nanti kita coba tanya juga, ini dana yang sebesar ini dialokasikan kemana saja? Setibanya di Universitas Lampung, The Journalist mendapati tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan pemeriksaan di sejumlah fakultas di Unila. Sejumlah rekan wartawan yang kami temui menyebut, sejak tertangkapnya Rektor Unila dan sejumlah jajarannya, tim penyidik KPK begitu intens melakukan pemeriksaan di kampus ini. Dari jam berapa tadi kesini? Kalau di sini dari 4:30 sore, tapi sebelumnya sih KPK juga dikabarkan ada di FMIPA sama FKIP dari jam 7:30 pagi. Dari pagi tadi berarti? Iya, pagi jam 7:30 pagi. Tapi udah ada info, mereka KPK datang ke sini sudah berapa lama belum ya? Baru 2 hari sih, karena kemarin kan sudah ada rilis dari Ali Fikri di rumah yayasannya yang punya Ahmad Desviandi, pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Terus itu juga ada di Lampung Nadine Center milik Karomani, dan juga di 2 rumah yang saat ini kita juga nggak tahu sih rumahnya siapa. Rumah ini Mungkin rumahnya si Heriandi ya. rumah Heriandi sama itu Iya, rumah tersangka Basri, lainnya Basri. ya, M. Basri. Iya, jadi sekarang kami sudah tiba di kampus Unila dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa saat ini KPK sudah berada di Fakultas ISIP. Mereka sudah tiba di sini sejak pukul 8 pagi dan melakukan pemeriksaan di beberapa fakultas terkait dengan dugaan kasus korupsi ini. Selain suap yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Unila,
KPK juga menelisik dugaan praktik serupa di fakultas lain. Benar, memang KPK datang ke tempat kami pukul 2 tadi. Sebagaimana juga fakultas-fakultas lain yang sudah diperiksa, sekarang giliran kami yang diperiksa. Kira-kira seperti itu. Pemeriksaan seputar apa aja, Bu? Pertanyaannya seputar penerimaan mahasiswa baru. Mulai dari 2019 sampai 2022. Berapa lama tadi, Bu? Berapa lama? Dari jam 2 sampai jam sampai hari ini. Ada berapa pertanyaan, Bu? Nggak ada pertanyaan banyak. Nggak ada. Apa aja sih yang diamankan, Bu? Ini penggeledahan kedua atau pertama? Bu. Kalau kami pertama, Oh, iya. ya karena kalau fakultas lain sudah, kami belum. Bu, tadi yang dokumen dibawa apa aja, Bu? Apa aja, Bu? Itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Isinya kami hanya surat-surat itu aja. Surat-surat yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari undangan sampai pengawasan dan seterusnya. Kan itu semua secara administrasi kan ada ininya. Dan itu aja yang diminta oleh mereka. Jika dicermati, biaya kuliah jalur mandiri di Unila terpampang resmi dalam surat keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1951/UN 26/KU/2021 tentang penetapan besaran uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi untuk program sarjana S1. Khususnya bagi mahasiswa yang diterima pada jalur Simanila seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat dan kelas internasional tahun kali percobaan sebenarnya di tahun yang berbeda ya. Tahun pertama saya lulus SMA mau masuk kampus negeri, tapi saya tidak daftar Unila. Saya terima di kampus yang lain. Cuman pada saat itu saya pengen masuk Unila juga. Jadinya saya coba untuk masuk di jalur mandiri. Nah, di formulir untuk jalur mandiri itu sudah tertera kalau untuk fakultas yang sains berapa, yang sosial berapa. Seingat saya dulu untuk sosial di tahun saya masuk itu minimal dana yang harus disumbangkan di formulir itu adalah 10 juta. Karena saya bukan dari keluarga yang begitu banyak uang, jadi saya masukin aja paling minimal 10 juta. Jadinya pada saat itu saya nggak masuk. Nah, kita sebenarnya nggak tahu sih ini benar atau enggak. Tapi yang beredar di luar sana memang, dan ini juga sudah menjadi rahasia umum, kalau via jalur mandiri yang masukin formulir seperti itu memang akan diadu. Yang paling tinggi nominalnya dimasukin, itulah yang akan memiliki peluang untuk bisa masuk Unila. Dan itu resmi karena formulirnya tertera dengan ada minimal sedemikian rupa. Dan yang paling mahal setahu saya juga emang adalah Fakultas Kedokteran. tahun ini. Universitas Lampung sedianya menyiapkan 10.000 kuota bagi calon mahasiswa baru yang tersebar di 61 program studi sarjana dan 11 program studi diploma. Sementara,
penerimaannya tetap mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2020, yakni melalui 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, serta jalur mandiri. Dalam peraturan itu juga disebut kuota penerimaan di masing-masing jalur sebesar 30% dari daya tampung program studi yang bersangkutan. Pada pelaksanaan seleksi jalur mandiri di Universitas Lampung tahun ini, sedikitnya terdapat 2.901 daya tampung yang disediakan oleh pihak kampus. Jumlah itu dibagi ke dalam 2 kelompok besar keilmuan, yakni sains teknologi dengan jumlah prodi sebanyak 37 dan daya tampung sekitar 894 mahasiswa. Sementara sosial humaniora terdiri dari 24 prodi dengan daya tampung sebesar 1.007 mahasiswa. Kasus ini memang mengerucutnya cuma di FK. Di FK ya? Iya, di kedokteran semua. Dan BMFK Unila kasih statement mereka tidak mau untuk memberikan pernyataan apapun terkait dengan dugaan korupsi ini. Mereka cuma mau, intinya mereka cuma mau ya mendukung lah KPK menjalankan ininya, tapi mereka nggak mau untuk memberikan statement gitu terkait apapun. Oke. Maklum saja, jika mengacu data sejak 2017 hingga tahun 2021 lalu, jumlah peminat Fakultas Kedokteran di kampus Unila begitu besar, meski daya tampung yang tersedia tidak banyak. Pun begitu, penerimaan di tahun ini peminatnya boleh jadi begitu tinggi, meski daya tampungnya hanya untuk 60 orang pada seleksi mandiri. Tidak mudah mengorek informasi soal patgulipat yang terjadi pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri di kampus ini, utamanya di Fakultas Kedokteran yang saat ini mendapat sorotan penegak hukum. Sejumlah mahasiswa yang kami temui pun menolak membuka informasi dengan alasan takut, serta imbauan dari BEM Fakultas Kedokteran yang melarang mahasiswa kedokteran bersuara. Ada yang sampai menaruh 50 juta, 60 juta, dan memang terbukti mereka masuk dengan menaruh uang sebesar itu. Di situ ada kurang lebih 33 mahasiswa yang dititipkan kepada beliau. Satu persatu para pejabat tinggi di Universitas Lampung mendatangi ruang pemeriksaan di Markas Polda Lampung untuk diperiksa terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun ini. Pada pemeriksaan yang digelar pada hari Minggu 18 September lalu ini, sedikitnya 5 dekan Unila diperiksa KPK. Mereka adalah Dekan Fakultas Kedokteran Dia Wulan Sumekar, Dekan Fakultas Hukum M. Fakih, Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi Nairobi, serta Dekan Fakultas Pertanian Irwan Sukri Banua. Para penyidik mencecar para dekan ini seputar mahasiswa titipan pada penerimaan mahasiswa baru di Unila. Ini beberapa pertanyaan tadi Pak? Sebagai saksi aja. Nah, ada berapa pertanyaan Pak? Waduh. Berapa pertanyaan Pak? Banyak dari jam berapa ya? Dari jam 10 tadi. Seputar apa aja Pak? Seputar apa aja Pak itu Pak? Apa aja Pak yang ditanya tadi Pak? Seputar apa aja Pak? Ya tentang ini, apa penerimaan mahasiswa baru. Apa yang saya tahu tidak penyebabnya Pak Awam OTT. Ya saya nggak tahu kan. Karena penerimaan mahasiswa baru untuk kedokteran kan memang nggak ikutan. Kita bukan panitia. Ya. Kemudian yang berikutnya di Fakultas Pertanian ada nggak cincai-cincai? Alhamdulillah tidak ada. Saat ditemui tim The Jurnalis, Ahmad Handoko, kuasa hukum Rektor Unila Nonaktif Karomani mengungkap, jika Pak Rektor menerima sejumlah uang dari 33 orang mahasiswa baru kedokteran dengan dalih sebagai uang terima kasih. Dalam berita acara pemeriksaan selaku tersangka, beliau sudah menyatakan di situ ada kurang lebih 33 mahasiswa yang dititipkan kepada beliau oleh wakil
mahasiswa, baik itu saudara, keluarga, kerabat. Kalau tadi ditanyakan apakah ada tarifnya, tentu kalau jalur mandiri ada tarif resmi ya. Tetapi yang dipersoalkan di sini kan bukan yang resmi. Dan apakah ada mematok tarif tertentu untuk dalam tanda kutip yang tidak resmi, itu tidak ada. Dan memang dari awal tidak ada deal-deal tertentu bahwa misalkan ada mahasiswa mau daftar nih, jalur mandiri harus siapkan sekian, itu tidak ada. Jadi itu memang sudah diakui oleh beliau Pak Akom bahwa pemberian itu dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari pihak-pihak perwakilan mahasiswa atau orang tua atau siapa yang mewakili, yang tujuannya sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi Pak Rektor, tetapi Pak Rektor kan sedang ada program untuk membangun gedung Lampung Nahdlatul Center namanya, itu gedung untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sosial, sehingga orang yang tadinya itu telah dinyatakan lulus dan akan memberikan imbalan itu diarahkan ke pembangunan gedung itu sebenarnya. Pada Maret lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejatinya telah memperingatkan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam surat edaran tersebut, KPK meminta PTN untuk lebih transparan akuntabilitas dalam seleksi penerimaan jalur mandiri. Namun sayang, imbauan itu sepertinya tidak dihiraukan. Pasalnya, 5 bulan pasca surat edaran tersebut dikeluarkan, salah satu rektor justru terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi kita hari ini ketemu dengan aliansi BEM Unila karena memang BEM Universitas Lampung ini sudah dibekukan 2 tahun lalu semenjak pandemi COVID-19. Jadi mereka tidak bisa bersuara, menyuarakan pendapat mereka untuk mungkin permasalahan yang terjadi di kampus mereka. Nanti kita coba kejar langsung aliansinya. Saat ditemui di jurnalis, Muhammad Ihsan Habibi, salah seorang mahasiswa Unila yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Unila, menilai praktik suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang melibatkan rektor Unila dan sejumlah jajarannya sangat menciderai wajah pendidikan tinggi. Vakumnya Badan Eksekutif Mahasiswa di Unila sejak 2 tahun terakhir membuat fungsi pengawasan di internal kampus pun semakin tidak terpantau. Yang pasti ini mencederai juga dari konsep pendidikan yang ada di Indonesia ya, terutama ini perguruan tinggi negeri. Nah, ini Pak Karomani juga secara tidak langsung telah mencoreng, bukan hanya mencoreng nama Universitas Lampung secara langsung, tetapi mencoreng dunia pendidikan yang ada di Indonesia, di mana malah pendidikan itu dikomersialisasikan gitu, dengan adanya hal tersebut gitu, dengan ada tindak penyuapan tersebut gitu. Ternyata dengan tidak adanya Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas yang seharusnya bisa mengontrol universitas, ini dengan tidak adanya berarti universitas leluasa. Cukup banyak fakultas yang saya masuki itu untuk di fakultas saya yang dimana minimalnya dipintain itu adalah 10 juta per minimal untuk bisa masuk yang harus dimasukkan. Beberapa dari teman saya itu ada yang sampai menaruh 50 juta, ada yang 60 juta, dan memang terbukti mereka masuk dengan menaruh uang sebesar itu. Dan dari segi, saya nggak mau menilai secara judgmental atau bagaimana, teman, kalau dilihat dari segi akademik sih, ada juga sih sepertinya yang lebih pinter gitu kan, karena rata-rata memang yang menaruh uang untuk awal lebih tinggi itu, kalau dilihat dari keluarganya pasti ya keluarga yang berada gitu kan. Ya tapi mungkin mereka nggak bisa masuk melalui SBMPTN, jadinya melalui mandiri dan berani untuk pasang yang harga lebih tinggi. Jadi image-nya di Unila itu adalah untuk mandiri memang cuma buat orang-orang yang dalam tanda kutip tidak punya kemampuan untuk di akademik tapi mampu dalam hal keuangan. Nah jadi seperti itu image-nya, kalau anak mandiri pasti duitnya banyak, anak orang kaya. Ditemui di kampus Universitas Lampung, Muhammad Sofwan Effendi, pelaksana tugas Rektor Unila, menjawab diplomatis persoalan suap yang membelit kampus ini. Ya Pak, tadi kan di situ ada kuota-kuota ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak kuota-kuota yang memang diberlakukan saat ini seperti apa? Berkaca dari tahun yang lalu ya di Unila. Di Unila itu kalau jalur prestasi dulu namanya SNPTN. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Itu
Dari target minimal 20% itu, Unila mengisi 27% dari jalur seleksi nasional. Kemudian SBMPTN yang sekarang menjadi jalur tes itu, seleksi bersama masuk perguruan tinggi itu kan targetnya adalah minimal 40%. Nah, Unila itu kemarin tahun yang lalu tuh dapat 52%. Artinya kalau 27% ditambah 52% berarti kan sisanya jalur mandiri. Jalur mandiri itu dibatasi maksimal 30%. Nah, Unila kemarin jalur mandirinya 21%. Nah, tetapi untuk tahun depan nih, ke depan ini tahun 2023 kami menargetkan yang paling tidak nih, kami tadi udah diskusi sama tim BNB itu, jalur prestasi itu akan kita naikkan menjadi 30%. Ya, kurang lebih 30% lah. Kalau tidak terisi ya berarti pindah gitu loh. Nah, kemudian jalur tes itu dari target minimal 40%, kami akan coba plot itu sekitar 55%. Jadi artinya jalur mandirinya paling tersisa hanya 15%, itu maksimal itu. Berarti dikurangi dari walaupun ditargetkan 30%, tapi kita hanya kita ambil 15%. Pak, saya mau menyampaikan pertanyaan dari masyarakat dan juga dari awak media, Pak. Sebenarnya kalau jalur mandiri itu kan ada uang pembangunan atau uang muka. Sebenarnya itu digunakan bukan uang untuk muka apa? sebetulnya. Itu namanya uang pengembangan institusi. Uang pengembangan institusi. Digunakan untuk apa sebenarnya, Pak? Ya, untuk pengembangan institusi. Jadi kan gini ya, Unila itu saat ini kan BLU. BLU itu memang masih ada penyertaan dana, alokasi dana APBN dari pemerintah. Tapi dana lain dari BLU itu adalah PNBP. Itulah dana PNBP, dana PNB. Dan itu sifatnya sukarela sebetulnya. Jadi semua masukan, semua uang masuk dari dana mahasiswa, SPP maupun dana pengembangan institusi itu harus masuk ke rekening universitas. Satu. Yang kedua, nanti sudah direncanakan itu misalnya bangun tambahan kampus. Nah, karena saya tuh kebetulan di sana ngurusi Sarpras nasional. Artinya ngurusi Sarpras perguruan tinggi seluruh Indonesia itu kebetulan di tempat saya di Direktorat Sumber Daya. Jadi saya tahu persis kapasitas fiskal pendanaan untuk Sarpras itu memang tidak bisa mencukupi sampai saat ini ya. Kalau kita ikuti kebutuhan kampus seluruh Indonesia itu minimal harus ada 10 sampai 15 triliun per tahun. Sedangkan alokasi dana paling 2 triliun, 3 triliun. Jadi memang keterlibatan masyarakat untuk membangun kampus ya, itu memang masih dibutuhkan. Masyarakat itu dalam arti bisa masyarakat atau dunia usaha atau pemerintah daerah itu masih tetap dibutuhkan. Karena memang secara fiskal kita juga masih kurang gitu. Hanya itu tadi, ketika kita dapat dana itu bagaimana memaintainnya supaya accountable itu. Berarti kalau dana-dana itu terkumpul keseluruhannya ke pusat atau tidak, masing-masing universitas? Masing-masing universitas. Kalau institusi ya masing-masing universitas. Pihak perguruan tinggi memang diberikan kewenangan untuk menentukan dan mengelola besaran iuran pengembangan yang diterima calon mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Lantas, mengapa praktik suap jalur mandiri begitu subur? Benarkah pengawasan selama ini lemah dan bagaimana pula proses penerimaan di kampus PTN lain? Saya paling getol, paling teriak, hapuskan jalur mandiri. Kenapa tiba-tiba jalur mandiri sekolah swasta menjadi seperti diprivatisasi atau dikomersilkan? Dari Lampung, The Journalist juga menyambangi sejumlah perguruan tinggi negeri lain di wilayah Jabodetabek untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pola penerimaan jalur mandiri mahasiswa baru di sejumlah kampus ini. Kampus yang kami sambangi kali ini adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB. Pasalnya, pada tahun ini, rektor dari 25 PTN yang tergabung dalam BKS PTN Indonesia Wilayah Barat menyelenggarakan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi secara bersama yang disebut SMM PTN Barat 2022.
IPB dan sejumlah kampus lain tergabung ke dalam 25 perguruan tinggi negeri di wilayah barat, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Syah Kuala Aceh, Universitas Lampung, dan sejumlah PTN lain di kawasan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat. Di Bogor, saya menemui Profesor Arif Satria, Rektor IPB. Ya, Pak, kalau kita riset itu di beberapa universitas celahnya itu terdapat di jalur mandiri. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan jalur mandiri di IPB sendiri seperti apa, Pak? Jadi jalur mandiri itu salah satu jalur masuk IPB yang merupakan kelengkapan dari jalur yang lain. Ada jalur SMPTN, itu 40%. Jalur SBMPTN, itu 30%. Untuk jalur mandiri yang sifatnya tes, itu hanya 10%. Yang menggunakan nilai UTBK maupun yang menggunakan tes mandiri di IPB, itu hanya 10%. Jadi sangat kecil sekali. Nah, jalur mandiri lain yang sekarang kita dorong adalah jalur yang benar-benar untuk membangun kualitas input seperti adanya jalur ketua OSIS. Ketika kita wawancara beberapa rektor, mereka mengatakan uang muka ini untuk pembangunan kampus sendiri. Nah, ini cuma 10%, Pak. Bagaimana strateginya tetap kegiatan kampus berjalan, tapi cuma 10%, Pak? Ya, kecil sekali buat IPB. Itu dana hanya pertama 10% ya, hanya kecil. Kemudian juga dana yang terkumpul juga tidak terlalu besar. Sehingga dana tersebut kami serahkan ke seluruh fakultas. Jadi kami serahkan seluruh fakultas, silakan fakultas yang mengelola. Jadi tidak ada di rektorat. Di fakultas yang mengelola, kemudian fakultas harus mengusulkan kepada rektor, dana itu akan dipakai untuk apa? Tapi Pak Dekan harus mendapatkan masukan dari mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa fakultas masing-masing melalui BEM bisa mengusulkan kepada dekan kebutuhannya adalah ini sehingga perlu didiskusikan bersama soal alokasi tersebut. Cukup, Pak? Ya cukup, alhamdulillah nggak ada masalah. Cukup karena kita mendorong pembiayaan dari sumber-sumber lain. Saat ini IPB banyak mendorong sumber pembiayaan dari kerjasama dengan swasta, dari CSR, perusahaan-perusahaan, dan juga dari dana internasional. Di IPB, untuk mahasiswa program sarjana yang lolos seleksi melalui jalur SNPTN dan SBMPTN berdasarkan situs resmi IPB, tidak dikenakan biaya pengembangan institusi dan fasilitas atau BPIF. Mereka hanya dikenakan uang kuliah tunggal setiap semester. Besarannya dibedakan menjadi 5 golongan, mulai dari Rp2.400.000 hingga Rp12 juta per semester. Tidak hanya itu, sejak 2 tahun silam, jalur ketua OSIS dan PIN juga bebas biaya BPIF. Sementara, untuk jalur mandiri serta undangan seleksi khusus IPB tahun angkatan 2022 dikenakan biaya pengembangan institusi dan fasilitas. Berdasarkan surat keputusan rektor, biaya BPIF untuk 39 program studi berada di kisaran angka 20 juta hingga 75 juta rupiah. Meski begitu, menurut Arif Satria, penerimaan melalui jalur mandiri IPB sangat kecil, sehingga BPIF yang terkumpul melalui jalur ini pun tidak terlalu signifikan jumlahnya. Pak, di luar sana banyak sekali pihak yang memang meminta kepada Menteri Pendidikan untuk menghapus jalur mandiri ini, Pak. Tanggapan Bapak seperti apa sebagai rektor? Apakah setuju dengan adanya jalur mandiri atau tidak, Pak? Nah, justru dengan jalur mandiri saya dapatkan talent-talent yang bagus karena ketua OSIS. Jalur ketua OSIS, orang yang mendapatkan prestasi nasional dan internasional. Dia juara public speaking di mana, dia juara pada saat SMA ya, juara di forum-forum internasional, punya prestasi olahraga yang bagus. Itu yang dimaksud dengan jalur mandiri yang kami adakan di IPB. Ya kalau kita semua free competition berdasarkan tes melalui SBMPTN, ya bisa saja yang dapat ya cuma beberapa kota saja. Padahal misi kita adalah misi pemerataan. Agar dari ujung dan pelosok Nusantara ada representasi yang bisa masuk ke IPB. Dari Bogor, kami lalu menuju kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Kondisi berbeda justru kami temui di kampus ini. Berdasarkan informasi yang kami terima meski melaksanakan seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru, kampus UIN Jakarta tidak membebankan iuran pengembangan institusi kepada mahasiswa baru yang lolos melalui jalur ini.
Di UIN Jakarta insya Allah tidak ada, kalaupun pernah ya melalui jalur mandiri BKSPTN Barat, UIN Jakarta di dalam aplikasinya dicantumkan untuk fakultas tertentu antara 30 sampai 50 dan lainnya begitu. Tetapi itu kesalahan teknis dalam aplikasi karena UIN Jakarta sudah dalam pernyataannya tidak ada uang pangkal ya atau uang sumbangan, dan akhirnya aplikasinya diperbaiki karena ada yang melapor ke saya, kok ini UIN Jakarta sekarang mungut ya gitu. Tentu tidak demikian, ada kesalahan saja bahwa tercantum sejumlah itu karena berkait dengan aplikasi sistemnya. Tapi setelah diperbaiki baru jelas ya. Nah, hal-hal seperti itu kita pentingkan. Saya sangat memperhatikan agar transparansi, akuntabilitas itu semuanya berjalan baik. Saya tidak mentolerir adanya kesalahan. Menurut Ibu sendiri, setuju nggak Bu dengan adanya jalur mandiri atau tidak? Saya setuju tetap ada jalur mandiri karena tadi itu ada rasionalisasinya bahwa kita membutuhkan jalur mandiri untuk lebih komunikatif, lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan juga sivitas akademika. Tidak mungkin anak profesor, anak dosen, atau anak pegawai sudah mengabdi puluhan tahun di UIN Jakarta, kemudian anaknya mau masuk tidak kita beri kesempatan, itu saya rasa itu tidak adil. Maka memberi akses yang adil kepada masyarakat itu juga kewajiban kami, termasuk yang disabilitas. Jika kebijakan kampus UIN Syarif Hidayatullah dengan meniadakan biaya iuran pengembangan institusi pada penerimaan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri tentu patut diapresiasi. Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa kampus lain masih menerapkan biaya pengembangan tersebut? Mengapa pula implementasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di setiap kampus menjadi begitu beragam? Lebih jauh, Jamal Wibowo, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, menjelaskan bagaimana peruntukan biaya pengembangan institusi yang dibebankan mahasiswa baru jalur mandiri di setiap kampus. Secara normatif, pada jalur mandiri boleh untuk dipungut apa yang dinamakan sebagai SPI atau sumbangan pengembangan institusi yang bisa dibayarkan sekali atau 2 kali. Ya, dan dipungutnya hanya sekali. Sekali dipungut tapi boleh dibayar 2 kali, gitu kira-kira ya. Itu untuk subsidi silang tadi. Yang kedua, SPI juga digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. SPI itu juga digunakan untuk reputasi akademik. Ya kalau jalur mandiri sekarang ini, walaupun kemarin ada kasus seperti apa yang terjadi di perguruan tinggi itu, tapi Permendikbud 48 ini kan tetap mengakomodir. Dan ini juga berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 73. Di sana dikatakan bahwa di samping penerimaan mahasiswa baru itu yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka dikenal juga jalur mandiri. Apa yang terjadi di Sumatera itu adalah kejadian yang sifatnya perorangan, bukan sifatnya kelembagaan. Karena itu terjadi perorangan, bukan sistemik, maka apabila dalam satu gudang itu ada tikusnya, ya tikusnya aja yang diambil. Jangan sampai gudang itu kemudian dibakar. Meski begitu, sejumlah pihak justru mendorong penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri lebih baik ditiadakan karena berpotensi terjadinya kecurangan dan pengawasannya begitu tertutup. Proses penjaringan lebih baik difokuskan pada SNPTN dan SBMPTN yang dikelola pemerintah. Dengan jalur mandiri ini kita ketahui kan Pak, kita sudah sempat survei kalau banyak sekali celah terjadinya korupsi di jalur mandiri ini. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Menurut saya ini kan perguruan tinggi negeri, semua atas biaya dari negara awalnya dulu. Gedungnya, termasuk gaji dosennya,
maka saya paling getol, paling teriak, hapuskan jalur mandiri. Gunakan jalur UMPTN kayak zaman Orde Baru. Kalau soal biaya tambahan segala macam, itu negara yang harus memang memberikan jaminan. 20% kan biaya pendidikan. Dan itu belum terserap semua. Kenapa tiba-tiba jalur mandiri sekolah swasta menjadi seperti diprivatisasi atau dikomersilkan? Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai, pelaksanaan seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri selama ini luput dari kontrol pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaannya rawan diselewengkan sejumlah oknum di perguruan tinggi negeri. Bagaimana sebelumnya, Pak? Apakah memang tidak diawasi atau seperti apa dari pengamatan Bapak? Ya sejauh ini karena yang di sebelumnya jalur mandiri itu tidak ada mekanisme kontrolnya dari pemerintah, ya tentu saja pengawasannya sangat sulit. Selama ini pengawasannya ya hanya internal kampus atau laporan pengaduan masyarakat. Masyarakat mengadunya biasanya di ombudsman. Nah yang sekarang ini ada kanal-kanal pengaduan di dalam Permendikbud itu. Nah kita mengharapkan masyarakat juga bisa membuat kanal-kanal pengaduan. Tetapi akan lebih bagus lagi ada lembaga mandiri independen. Yang bukan orang kementerian, yang bukan orang perguruan tinggi, tetapi masyarakat yang kemudian mengawal proses seleksi. Karena menurut saya ini sangat penting. Seleksi masuk perguruan tinggi itu menentukan kualitas perguruan tinggi kita, Mas. Jadi kalau seleksinya itu buruk, maka kita gagal memilih yang terbaik mahasiswa di kampus-kampus kita, ya akibatnya universitas tidak akan berkembang maksimal. Universitas kita, perguruan tinggi kita akan kalah saingan dengan mereka yang dari negara-negara lain. Terbongkarnya kasus suap terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung yang menyeret rektor dan pejabat strukturalnya boleh jadi merupakan fenomena gunung es. Bukannya ingin mengeneralisir persoalan yang muncul. Selain menampar wajah pendidikan tinggi di tanah air, kasus serupa tentu tidak menutup kemungkinan terjadi pula di kampus negeri lain. Jika memang jalur itu dimanfaatkan sejumlah oknum bermain mata menggeruk cuan, apa tidak seyogianya proses ini perlu ditinjau ulang? Desakan menghapus jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru juga gencar disuarakan oleh anggota Dewan Komisi 10 yang membidangi sektor pendidikan. The Journalist menemui Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi tidak bisa lepas dari praktik kolusi korupsi dan nepotisme, dan terkesan menghambat pemerataan pendidikan tinggi. Iya Pak, terkait dengan statement Bapak untuk menghapus jalur mandiri, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Saya kebetulan baru selesai ini panja perguruan tinggi dan kami mengundang dari sejak 3 hari ini kita mengundang berbagai kampus, para rektor, yayasan, pemilik yayasan dan sebagainya. Kurang lebih mereka menyampaikan bahwa jalur mandiri ini sangat dekat dengan nepotisme dan dekat juga dengan liberalisme dan dekat juga dengan korupsi. Karena yang menentukan adalah rektor, yang menetapkan rektor, yang mengawasi juga rektor. Jadi full authority itu ada di rektor. Jalur mandiri ini juga dikeluhkan oleh para perguruan tinggi swasta karena kehabisan student body atau mahasiswa. Karena semuanya masuk ke negeri dan tadi katakanlah karena itu ada sifat yang jalur mandiri berarti dibuka sampai gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 sehingga akhirnya ya orang berlomba-lomba masuk negeri. Sehingga swasta tidak, katakanlah dalam tanda kutip, tidak kebagian mahasiswa yang mau masuk. Saya statement agak keras, hapus saja jalur mandiri. Tapi ternyata itu ada di undang-undang. Di dalam undang-undang perguruan tinggi waktu itu ya. Jadi jalur mandiri ini harus dievaluasi. Ya, kalau kita enggak merubah undang-undangnya, harus dievaluasi. Yang penting adalah dia tidak one man show, bukan hanya rektor yang menetapkan. Oke. Kalau yang kemarin terjadi ya kita sebut oknum lah ya. Itu ya dia yang menetapkan, dia yang katakanlah memberikan angka dan yang mengawasi juga rektor juga. Nah nanti ke depan yang kemarin juga menteri sudah menyampaikan semua itu harus dibuka open, transparan. Berapa sih kuotanya jalur mandiri? Kalau kuotanya hanya 40 ya hanya 40. Tidak boleh tidak 40 nambah jadi 60, nambah lagi jadi 80 karena
banyak animo ya. Lebih jauh, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman akan mengambil langkah uji materi sejumlah aturan yang menjadi landasan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Saya uji materi untuk membatalkan pasal tentang mandiri itu. Dan itu saya usahakan sebelum penerimaan mahasiswa baru saya uji, sehingga setidaknya minimal dimaknai bahwa di situ harus ada keterbukaan, misalnya diumumkan segala macam. Kalau bisa malah dibatalkan. Sehingga nanti ini saya tanda kutip ingin menohok DPR yang sebenarnya punya kewenangan tapi tidak merubah rakyat yang kemudian harus berjibaku berjuang sendiri untuk ke Mahkamah Konstitusi memaknai itu keterbukaan minimal kalau perlu sampai dihapuskan. Itu saya akan melakukan upaya itu. Ditemui di tengah kesibukan agendanya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nadiem Makarim, tidak banyak berkomentar saat ditanya soal desakan sejumlah pihak terkait penghapusan jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri yang menimbulkan celah suap dan korupsi. Pak, izin saya dari Metro TV, Pak, mau menanyakan terkait dengan pengawasan jalur mandiri, Pak. Pak, terkait dengan pengawasan jalur mandiri ke depan, Pak, seperti apa, Pak? Iya, jadi kami sudah mencoba menanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan bagaimana pengawasan jalur mandiri ke depan. Kenapa masih banyak celah terjadinya korupsi. Dan tadi kami sudah menanyakan di sela-sela rapat dengan Komisi 10. Dan juga sebelumnya kami sudah mengajukan surat resmi untuk meminta wawancara langsung. Dan juga kami sudah menghubungi pihak kementerian. Namun sayangnya dari Menteri Mendikbudristek tidak mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana pengawasan dari jalur mandiri ini ke depan. Terungkapnya kasus jual beli kursi yang terjadi di perguruan tinggi negeri seperti yang terjadi di Universitas Lampung menjadi alarm penting betapa virus suap dan korupsi telah menyusup ke pendidikan tinggi. Kampus sebagai tempat mencetak para intelektual muda yang kritis, inovatif, serta berwawasan kebangsaan justru dijadikan lapak jual beli, menggeruk rupiah demi kepentingan pribadi para oknum pendidik yang tuna budi pekerti. Alih-alih menciptakan kualitas pendidikan tinggi yang merata dan berkeadilan, berkuliah di kampus negeri melalui seleksi jalur mandiri dengan biaya tinggi boleh jadi semakin menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Praktik suap dalam seleksi mandiri di kampus negeri sekaligus membuka mata kita jika celah oknum pendidik mengutak-atik penerimaan mahasiswa baru masih terbuka lebar. Jika terus begini, layakkah jalur mandiri terus dipertahankan atau malah justru harus ditinjau ulang agar lebih transparan dan akuntabilitas dan juga dijaga ketat oleh sejumlah pihak? The Jurnalis akan hadir di episode selanjutnya. Metro TV